Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ibu cintai, bertemu lagi dengan ibu. Kali ini kita akan belajar keberagaman budaya bangsaku, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 4 bersama Ibu Hani. Oke, sebelum itu kita ke profil ibu dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Hani Damayanti, kelas B1 PGSD non-reguler angkatan 2022 dengan NIM 220600235 dari kampus IKIP Siliwangi. Oke, kita kembali ke beranda yuk. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami arti keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya bangsa di Indonesia. Pembelajaran kali ini terintegrasi dengan mode pembelajaran Problem Based Learning. Yuk kita bahas sedikit tentang Problem Based Learning. Problem Based Learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana peserta didik belajar melalui proses pemecahan masalah nyata atau berbasis kasus. Dalam metode ini, siswa tidak hanya menghafal informasi tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Di sini ada manfaat problem based learning. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, membantu siswa menghubungkan teori dengan aplikasi dunia nyata. Yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif dan mandiri. Yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, kita kembali lagi ke beranda yuk. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat tujuan pembelajaran dan model pembelajaran untuk hari ini ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi hari ini. Anak-anak, di sini ada peta Indonesia ya, dan ada beberapa pulau diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Di sini ibu ingin bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan keberagaman budaya yang ada di pulau-pulau yang tadi ibu sebutkan? Nah, jika kalian ingin tahu apa itu keberagaman budaya bangsa kita lihat definisinya ya. Di sini ibu akan menjelaskan 4 definisi keberagaman budaya kita ya. Yang pertama ada keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya ini merujuk pada adanya perbedaan dan variasi dalam aspek budaya di antara individu atau kelompok masyarakat ya anak-anak. Hal ini mencakup perbedaan dalam bahasa, adat istiadat, tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, seni, makanan, pakaian, dan berbagai ekspresi budaya lainnya. Keberagaman budaya merupakan salah satu kekayaan yang penting bagi suatu bangsa karena mencerminkan warisan sejarah, identitas, dan kreativitas masyarakatnya. Nah, itu dia definisi keberagaman budaya yang pertama. Kita lanjut ke keberagaman yang kedua ya. Keberagaman yang kedua adalah keberagaman suku. Suku adalah kelompok masyarakat dengan kesamaan budaya, adat, dan bahasa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa anak-anak. Di sini ada beberapa contoh suku. Contohnya yang pertama, suku Jawa, suku Minang, suku Dayak, suku Toraja, dan masih banyak lagi suku-suku di luar sana ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Yang ketiga ada keberagaman bahasa. Keragaman bahasa di Indonesia lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku di seluruh Nusantara. Bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa kita ya anak-anak. Jadi terdapat lebih dari 300 suku yang ada di negara Indonesia ini. Indonesia juga memiliki 700 bahasa daerah yang digunakan di negara Indonesia sendiri. Definisi yang terakhir yaitu agama. Keberagaman agama di Indonesia adalah salah satu aspek penting dari keragaman sosial budaya yang dimiliki bangsa ini.
Indonesia adalah negara dengan penduduk yang memeluk berbagai agama ya anak-anak, yang hidup berdampingan dalam kerangka negara Pancasila. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi landasan untuk menjaga harmoni di tengah pluralitas agama. Nah, di sini ada beberapa agama yang ada di Indonesia, terdiri dari yang pertama ada Islam, yang kedua ada Katolik, yang ketiga ada Kristen, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Nah, anak-anak, kita sudah membahas 4 definisi dari keberagaman yang ada di Indonesia ya. Nah, kita akan memperdalam keberagaman apa lagi yang ada di negara Indonesia ini. Kita klik icon keberagaman. Nah, anak-anak, di sini ada 5 keberagaman budaya yang ada di Indonesia ya. Yang pertama ada rumah adat. Kita akan membahas tentang rumah adat ya. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa anak-anak, termasuk rumah adat dari berbagai daerah yang mencerminkan keunikan budaya dan tradisi masing-masing suku. Di sini ada 3 fungsi rumah adat. Yang pertama, rumah adat sebagai tempat tinggal, sebagai tempat berlindung bagi keluarga atau komunitas. Yang kedua, rumah adat sebagai simbol identitas, mencerminkan kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat daerah tersebut. Yang ketiga, rumah adat sebagai pusat aktivitas adat, digunakan untuk upacara adat, pertemuan, dan ritual. Keanekaragaman rumah adat ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, berikut Ibu memiliki video pembelajaran tentang rumah adat nih. Kita lihat yuk, kita saksikan bersama. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di BTS Kids. Di video kali ini, kami akan menampilkan 37 rumah adat Indonesia. Berikut ini uraiannya. 1. Krongbode, rumah adat Aceh. 2. Bolon, rumah adat Sumatera Utara. 3. Gadang, rumah adat Sumatera Barat. 4. Selaso Jatuh Kembar, rumah adat Riau. 5. Atap Limas Potong, rumah adat Kepulauan Riau. 6. Bumbungan 5, rumah adat Bengkulu. 7. Panggung Kajang Leko, rumah adat Jambi. 8. Nuwo Sesar, rumah adat Lampung. 9. Limas. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di BTS Kids. Di video kali ini, kami akan menampilkan 37 rumah adat Indonesia. Berikut ini uraiannya. 1. Krongbode, rumah adat Aceh. 2. Bolon, rumah adat Sumatera Utara. 3. Gadang, rumah adat Sumatera Barat. 4. Selaso Jatuh Kembar, rumah adat Riau. 5. Atap Limas Potong, rumah adat Kepulauan Riau. 6. Bumbungan 5, rumah adat Bengkulu. 7. Panggung Kajang Leko, rumah adat Jambi. 8. Nuwo Sesar, rumah adat Lampung. 9. Limas, rumah adat Sumatera Selatan. 10. Rakit, rumah adat Bangka Belitung. 11. Baduy, rumah adat Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di BTS Kids. Di video kali ini, kami akan menampilkan 37 rumah adat Indonesia.
Berikut ini uraiannya. 1. Trombode, rumah adat Aceh. 2. Bolon, rumah adat Sumatera Utara. 3. Gadang, rumah adat Sumatera Barat. 4. Selaso Jatuh Kembar, rumah adat Riau. 5. Atap Limas Potong, rumah adat Kepulauan Riau. 6. Bumbungan 5, rumah adat Bengkulu. 7. Panggung Kajang Leko, rumah adat Jambi. 8. Nuwo Sesar, rumah adat Lampung. 9. Limas, rumah adat Sumatera Selatan. 10. Rakit, rumah adat Bangka Belitung. 11. Badui-Badui, rumah adat Banten. 12. Kebaya, rumah adat Betawi. 13. Kasepuhan, rumah adat Jawa Barat. 14. Joglo, rumah adat Jawa Tengah. 15. Joglo, rumah adat di Yogyakarta. 16. Joglo, rumah adat Jawa Timur. 17. Panjang, rumah adat Kalimantan Barat. 18. Lamin, rumah adat Kalimantan Timur. 19. Bumbungan Tinggi, rumah adat Kalimantan Selatan. 20. Betang, rumah adat Kalimantan Tengah. 21. Baloi, rumah adat Kalimantan Utara. 22. Dulohupa, rumah adat Gorontalo. 23. Boyang, rumah adat Sulawesi Barat. 24. Tampi, rumah adat Sulawesi Tengah. 25. Walewangko, rumah adat Sulawesi Utara. 26. Buton, rumah adat Sulawesi Tenggara. 27. Tongkonan, rumah adat Sulawesi Selatan. 28. Gapura Candi Bentar, rumah adat Bali. 29. Musalaki, rumah adat Nusa Tenggara Timur. 30. Dalam Loka, rumah adat Nusa Tenggara Barat. 31. Baileo, rumah adat Maluku. 32. Sasadu, rumah adat Maluku Utara. 33. Kariwari, rumah adat Papua. 34. Mot Aki Aksa, rumah adat Papua Barat. 35. Hanoi, rumah adat Papua Pegunungan Tengah. 36. JEW, rumah adat Papua Selatan. 37. Karapau, rumah adat Papua Tengah. Itulah tadi daftar nama-nama 37 rumah adat yang ada di Indonesia. Sekian informasi kali ini. Kita berjumpa di informasi selanjutnya. Nah, itu dia 37 nama rumah adat dan daerah asalnya ya anak-anak. Baik, kita akan lanjut ke keberagaman budaya selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas keberagaman budaya di Indonesia yang kedua ya, yaitu baju adat. Baju adat di Indonesia adalah pakaian tradisional yang mencerminkan identitas budaya suatu daerah atau suku di Indonesia.
Baju adat tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang mencerminkan nilai-nilai tradisi, adat istiadat, serta filosofi masyarakat yang menggunakannya. Nah, di sini ada beberapa contoh baju adat yang ada di Indonesia ya, anak-anak. Yang pertama ada ulos dari Sumatera Utara, yang kedua ada kebaya dari Jawa dan Bali. Biasanya kebaya ini memiliki kesamaan, tetapi kebaya Bali dan Jawa itu ada sedikit ciri khas berbedanya ya anak-anak. Kemudian ada baju bodo dari Sulawesi Selatan, pakaian adat Minangkabau dari Sumatera Barat, baju adat Koteka dari Papua, baju cele dari Maluku, dan yang terakhir baju kurung dari Sumatera dan Kalimantan. Kita lanjut ke beragam budaya yang ada di Indonesia. Nomor 3 adalah alat musik. Alat musik di Indonesia memiliki kekayaan alat musik tradisional yang sangat beragam, mencerminkan keragaman budaya dari berbagai daerah. Alat musik ini tidak hanya digunakan untuk hiburan anak-anak, tetapi juga sebagai bagian dari upacara adat, ritual keagamaan, dan ekspresi seni masyarakat. Di sini ada satu contoh alat musik, yaitu angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, berbahan terbuat dari bambu, dan cara memainkannya digetarkan sehingga menghasilkan nada, dan kegunaannya sering digunakan dalam pertunjukan seni dan acara adat Sunda. Di UNESCO, angklung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di dunia pada 2010. Nah, anak-anak, coba kita lihat yuk cara memainkan angklung. Kita pilih icon video alat musik. Nah, itu dia salah satu alat musik yang dimainkan ya anak-anak, namanya angklung. Sangat indah ya. Nah, kita kembali ke keberagaman yang nomor 4. Di sini ada makanan khas. Yuk kita tengok ada makanan khas apa aja ya. Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang beragam, mencerminkan keberagaman budaya, tradisi, dan bahan lokal di setiap daerah. Makanan khas Indonesia terkenal dengan cita rasa yang kaya karena penggunaan rempah-rempah yang melimpah. Berikut adalah beberapa makanan khas Indonesia dari berbagai daerah. Apa aja ya? Makanan khas di Indonesia diantaranya ada rendang dari Sumatera Barat, sate dari berbagai daerah, yang terkenalnya di daerah Madura, Padang, dan Jawa. Yang ketiga ada nasi goreng, ini ada di seluruh Indonesia. Yang keempat ada gado-gado, ini dari Jawa. Yang kelima ada soto, ini dari berbagai daerah juga seperti soto Lamongan, soto Betawi, dan soto Medan. Yang keenam ada pempek dari Palembang, Sumatera Selatan. Yang ketujuh ada nasi Padang dari Sumatera Barat.
Yang ke-8 ada gudeg dari Yogyakarta. Yang ke-9 ada bakso, ini di berbagai daerah banyak ya. Yang ke-10 ada tumpeng dari Jawa. Yang ke-11 ada rawon dari Jawa Timur. Yang ke-12 ada ayam betutu dari Bali. Ke-13 ada coto Makassar dari Sulawesi Selatan. Yang ke-14 ada papeda dari Papua dan Maluku. Yang ke-15 es cendol atau es dawet dari Jawa. Nah, itu dia 15 makanan khas, beberapa makanan khas yang ada di Indonesia. Sebetulnya banyak sekali makanan khas yang ada di Indonesia ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan ke keberagaman yang selanjutnya ya anak-anak. Keberagaman budaya di Indonesia yang terakhir anak-anak, yang kelima adalah tari daerah. Tari daerah di Indonesia memiliki berbagai macam tarian tradisional yang mencerminkan keberagaman budaya, sejarah, dan kepercayaan dari masing-masing daerah. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas, makna, dan fungsi tertentu yang menggambarkan kekayaan budaya Indonesia. Di sini ada 4 fungsi tarian daerah di Indonesia. Yang pertama, upacara adat dan keagamaan. Banyak tarian yang berfungsi sebagai bagian dari ritual adat atau keagamaan anak-anak seperti tari saman dan tari pendek. Yang kedua, ada hiburan dan ekspresi seni. Tarian juga berfungsi untuk hiburan seperti tari jaipong atau tari kecak. Yang ketiga, ada simbol identitas budaya. Setiap daerah memiliki tarian yang mencerminkan keunikan dan karakter masyarakatnya, seperti tari tortor dari Batak dan tari caci dari Flores. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran. Tarian seringkali diajarkan untuk memperkenalkan budaya kepada generasi muda dan menjaga kelestarian tradisi. Nah, di sini Ibu ada contoh video tarian daerah. Apa kalian siap untuk menontonnya? Kita klik di tarian daerah.
anak-anak, itu dia video tarian daerah. Seru bukan? Nah, oke, kita kembali ke beranda. Setelah kita belajar keberagaman budaya bangsaku, budaya yang ada di negara kita, negara Indonesia ini, Ibu ingin memberi kalian sedikit latihan ya anak-anak. Coba kita klik icon latihan. Nah, di sini Ibu ingin kalian membuat proyek. Kita lihat yuk proyeknya apa ya. Nah, proyek yang akan kalian kerjakan, yang pertama kalian harus membuat kelompok beranggotakan 5 orang setiap kelompoknya ya. Setelah kalian memilih anggota kelompok kalian, nah nanti setiap kelompok memilih proyek yang akan kalian kerjakan ya. Di antaranya ada tarian daerah, ada membuat makanan khas daerah, dan ada fashion show memakai baju adat. Nah, setelah kalian memilih proyek yang akan kalian kerjakan, nah nanti tugas proyek ini akan ditampilkan minggu depan dan ditampilkan di aula sekolah ya. Nanti teman-teman kalian menonton. Setelah 1 minggu kalian latihan, kalian akan presentasikan hasil proyek kalian di aula sekolah ya anak-anak. Wah, sudah selesai nih pembelajaran kita hari ini anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mau belajar dengan Ibu Hani ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.